Shalom teman-teman rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini saya kembali menyapa kita semua dalam recovery. Saya sudah buat kopi sebelum kita mulai acara recovery malam hari ini yang akan berkelanjutan mengenai cara jemaat pertama pada waktu Rasul Paulus berkhotbah, lalu 3.000 kurang lebih 3.000 orang bertobat, memberikan diri untuk dibaptis gitu kan. Nah, sebelum mulai saya akan seruput kopi saya dulu. Pada malam hari ini saya juga agak pilek gitu ya, karena mungkin cuaca panas, terus nanti sorenya hujan, lalu mungkin agak bindeng gitu ya. Nanti kalau misalnya saya harus bangkis, saya mohon izin terlebih dahulu ya. Kita akan melanjutkan tema kita, bagaimana kemarin terakhir di minggu lalu saya bahas mengenai pengajaran rasul-rasul gitu ya. Jadi jemaat mula-mula gitu ya, boleh disebut demikian, itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, kita akan bahas mengenai kesatuan ini karena minggu lalu kita belum tuntaskan. Jadi pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai pengajaran rasul-rasul dan persekutuan gitu ya. Baik, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh kembali diingatkan akan kebenaran firman Tuhan, disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, diajar kembali oleh firman-Mu yang hidup itu. Mari tuntun waktu ke depan, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya anugerah pada Allah limpah atas setiap kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-41 sampai 42. Nah, saya akan bahas di ayat 42 karena kita melanjutkan tema kita yang lalu. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, demikianlah firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saya akan bahas mengenai mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi ini adalah perikop di paragraf 41 dan 42. Ini bagaimana memiliki kehidupan secara rohani, kehidupan baru gitu ya, yang boleh dimiliki oleh orang-orang percaya gitu ya. Pada waktu itu Rasul Petrus juga berkhotbah, lalu mereka bertobat, lalu mereka harus disediakan satu komunitas, kira-kira demikian nih. Jadi ayat 41-42, hubungan antara umat pilihan Allah, orang-orang yang percaya itu kepada Tuhannya, sehingga mereka harus tertanam di dalam kebenaran gitu ya. Jadi ini bicara kehidupan orang percaya yang harus tertanam di dalam kebenaran ya. Pengajaran rasul-rasul dan persekutuan ya, persekutuan orang percaya, atau kalau kita boleh katakan memiliki komunitasnya yang baru gitu ya. Karena kita tahu pada waktu kita mendeklarasikan diri kita untuk ikut kepada Tuhan, maka sesudah itu hal yang bersamaan adalah kita menjadi musuh daripada dunia. Maka kita harus menarik diri daripada dunia. Karena dunia bukan menjadi tempat daripada kita. Dan kita sedang diincar oleh dunia. Maka oleh sebab itu, orang-orang percaya harus tetap berada tertanam di dalam pengajaran rasul-rasul dan tertanam di dalam persekutuan orang percaya. Ya, jadi ini menjadi satu kesatuan ya, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Jadi ini satu bagian yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi ketika Anda dan saya sudah menjadi milik Kristus, maka kita pun harus memiliki satu wadah atau komunitas atau seperti sesuatu yang akhirnya menjaga iman kita agar iman kita terus boleh terkonfirmasi, iman kita terus boleh dikuatkan, iman kita boleh terus diteguhkan di dalam kebenaran, yaitu ketertanaman kita di dalam pengajaran maupun juga di dalam persekutuan. Nah, persekutuan ini antara kita dan Tuhan gitu ya. Jadi antara Anda dan saya kepada Allah yang hidup. Karena kita sudah mengerti, mengenal Kristus, maka hubungan ini akan kita terus bangun, bukan sekedar hubungan yang nanti
paragraf berikutnya, maka akan terjadi, kita akan melihat ada hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya. Tetapi pada perikop awal ini 41 dan 42, maka menekankan pada satu persekutuan hubungan yang intim, yang harus terbangun terus, yang harus tetap terjaga terus antar umat pilihan Allah kepada Allah yang hidup tadi, gitu ya. Di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan lewat kitab para pengajaran para rasul yang pada waktu itu mewakili Allah di dalam pengajarannya itu kebenaran, ya. Jadi ketika kita masuk dalam satu persekutuan gitu ya, jadi kita pengen diri kita pun tertanam. Tuhan menuntut kita orang-orang pilihan gitu ya, untuk kita tertanam di dalam kebenaran, tertanam dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan. Artinya ada hubungan yang begitu kental, hubungan yang begitu intim, hubungan yang mengenal satu dengan yang lainnya dengan begitu baik gitu ya. Dan makanya kehidupan orang Kristen ketika kita percaya, kita berseteru dengan Allah. Kita adalah musuhnya Allah. Ketika kita sudah menjadi sahabatnya Allah, bahkan kita menjadi hambanya Tuhan gitu ya. Jadi ketika kita sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan dunia, kan kita tidak lagi menghamba kepada dunia, tetapi kita menghamba kepada Allah yang hidup, maka sesungguhnya kita harus benar-benar di dalam satu membangun hubungan yang baik gitu kan dengan Tuhan yang baru kita, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita yang sudah menebus kita. Maka ketertanaman itu, hubungan yang begitu kental itu harus dimiliki oleh setiap kita, umat pilihan, orang-orang yang percaya, orang-orang beriman. Jadi aneh juga kalau saya lucu kadangnya, saya bertanya kepada beberapa rekan ketika saya menanyakan kepada mereka bahwa Anda sudah percaya Yesus gitu kan, lalu beberapa rekan, oh kami sudah percaya Tuhan gitu kan, kita tahu kok, kita udah gereja lama segala macem, oh sekarang gereja di mana gitu kan, kami sekarang udah nggak gereja tapi kita percaya Yesus. Jadi saya agak mikir gitu ya, jadi saya percaya Yesus kok gitu kan, ditanya gereja di mana misalnya biar kita tahu ada komunitasnya gitu kan. Lalu dia, kita nggak gereja, tapi kita percaya, tenang aja katanya. Kok bisa ya gitu ya? Saya rasa nggak mungkin ya. Jadi kerinduan kita, gereja sebagai bagian dari tempat di mana orang-orang percaya berkumpul, menyatakan dirinya untuk mau mengadakan persekutuan dengan Allah gitu ya. Persekutuan dengan Tuhan. Jadi ingin menyatakan dirinya bahwa saya ingin mengenal Tuhan, bahwa saya bagian daripada sekarang adalah anak-anak terang gitu ya. Jadi kita datang kepada terang itu, kita datang kepada firman itu yang hidup. Karena kita sudah dihidupkan. Jadi aneh juga orang yang percaya Yesus tapi tidak menyukai persekutuan atau perkumpulan ibadah, pertemuan atau apapun gitu, komunitas yang disediakan daripada Allah, yaitu persekutuan dengan orang-orang percaya gitu ya. Jadi aneh juga bagi saya. Jadi ini klise lah gitu ya. Jadi kita semua akan diuji gitu oleh segala sesuatunya yang ketika kita katakan bisa, kita katakan saya cinta Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan, tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saya jadi mikir apakah itu yang namanya cinta kepada Tuhan. Jadi statement kita bisa hati-hati karena bisa diuji ya. Jadi ketika saya melihat bahwa dalam persekutuan seringkali orang-orang entah gimana gitu ya, kok tidak menyukai persekutuan gitu ya, kan aneh. Misalnya domba gitu kan sudah diselamatkan, lalu dia nggak kumpul dengan kawanan domba lainnya misalnya, dia memisahkan diri, kan aneh gitu ya. Jadi jangan-jangan dia kan bukan domba, kan harusnya kalau dia domba gitu ya, masuk dalam satu kawanan domba, terus ada gembalanya gitu ya. Lah ini kan adalah sesuatu yang benar gitu ya, bahwa dia domba, dia akan berada di sana. Jangan-jangan dia bukan domba. Kan kita bisa asumsi demikian ya. Jadi enggak, saya domba kok gitu kan. Jadi menurut saya nggak bisa, akan teruji nantinya. Nah saya berharap kita harus sadar bahwa kita menyatakan diri bahwa kita adalah orang percaya juga, orang beriman juga, tetapi kita tidak mau dalam persekutuan, kita tidak mau enggan. Kemarin saya sudah bahas enggan yang namanya pengajaran, mendengarkan pengajaran, aneh juga bagi saya. Kristus sebagai gembala, dia juga sang firman itu sendiri. Sekarang firmannya itu sudah diberikan kepada kita manusia berdosa melalui pencurahan Roh Kudus sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang disampaikan khotbah Petrus adalah kebenaran juga, sebagaimana kita sedang saat ini mendengarkan kebenaran, yaitu sang firman itu sendiri. Firman yang adalah gembala yang mengembalakan hidup kita, dan kita sekarang tidak mau digembalakan. Aneh kan?
Coba dipikir. Aneh. Kita tidak mau masuk dalam kawanan-kawanan domba gitu. Aneh juga gitu loh. Jadi saya pikir janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ya. Saya akan bacakan di dalam kebenaran firman Tuhan di bagian lain. Saya akan bacakan di dalam Ibrani mengenai ketekunan ya. Ibrani 10 saya akan bacakan, saya akan kutip saja di ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini temanya di ayat satu perikop ini temanya ketekunan ya. Jadi kita juga lagi membahas ketekunan orang-orang percaya pada waktu cara hidup jemaat yang pertama. Jadi persekutuan ini begitu pentingnya. Ini menunjukkan, mengkonfirmasi bahwa diri kita ini orang percaya, orang yang sudah dimenangkan, orang yang benar-benar sungguh-sungguh hidupnya untuk Tuhan, yang menyerahkan dirinya pada waktu itu bukan oleh karena ada kondisi-kondisi lain atau variabel lain sehingga saya ikut-ikutan dibaptis. Ketahuan tuh, kalau orang yang ikut-ikutan dibaptis saja, ikut-ikutan percaya saja, dia tidak akan menyukai persekutuan, dia tidak akan menyukai pengajaran, dia nggak akan suka yang namanya Bible teaching, dia nggak akan suka mengenai kebenaran firman Tuhan, dia nggak akan suka. Kenapa? Itu ya, aneh kan? Padahal pada waktu itu menyerahkan diri, bilang mau dibaptis, misalnya seperti itu, gitu ya. Akan ketahuan seperti itu. Jadi kalau emang kita punya disegarkan, dihidupkan kembali gitu kan, maka kita harus memiliki gaya hidup baru dan juga memiliki lingkungan yang baru, memiliki satu persekutuan yang akhirnya persekutuan itu yang merujuk kepada mengkonfirmasi iman saya bahwa benar saya menyerahkan kepada Tuhan. Persekutuan satu bukti bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita membangun hubungan kita di hadapan Tuhan. Maka kita sebagai pribadi yang tadinya seteru sekarang sudah menjadi sudah diangkat gitu ya, menjadi sahabatnya Tuhan, sebagai hambanya Tuhan. Kita yang dulu jauh gitu kan sekarang ditarik oleh Tuhan gitu kan. Yang tadi kita berseberangan dengan Allah, sekarang kita berada dalam posisinya Allah karena Tuhan yang merebut kita dari tangan kuasa gelap iblis atau dalam dunia ini. Lalu Tuhan rangkul kita begitu rupa, lalu kita sendiri meronta-ronta dan tidak betah gitu ya. Wah, ini aneh gitu ya. Nah, ini yang mengkonfirmasi kita bahwa kita harus bertekun di dalam persekutuan itu menunjukkan bahwa saya benar-benar menyerahkan diri saya di hadapan Tuhan. Maka kita harus tertanam di dalam sebuah pengajaran kebenaran firman Tuhan dan persekutuan. Jadi ini dua hal yang nggak bisa terpisahkan. Sama seperti kita nih, ketika Tuhan nih menyiapkan satu tempat wadah gitu kan untuk benih itu ditabur gitu kan, untuk benih itu sebagai tumbuhan yang akan berbuah gitu kan, menghasilkan buah, maka harus dipisahkan dari antara yang lain, di antara media yang lain. Medianya Tuhan sudah sediakan, lalu kita harus berada di dalam media yang yang Tuhan sediakan, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan juga dalam persekutuan. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Jadi bisa saja ada orang suka bersekutu, tetapi juga bukan pengajaran kebenaran, bukan yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Jadi ajaran dunia atau ajaran manusia, jadi itu pun sama sekali juga tidak ada faedahnya gitu ya, maka justru nggak akan bertumbuh juga. Nah, hal itu pernah disinggung oleh Tuhan Yesus. Saya coba buka di dalam Matius ya, saya akan bacakan. Nah, Matius 15 ya. Matius 15 pada waktu itu Tuhan Yesus pernah mengutip gitu ya, nubuatan dari Nabi Yesaya ya. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-7 sampai ke-9 gitu ya. Saya akan kutip saja, nanti saya nggak akan bahas perikop ini, tapi Tuhan Yesus pernah menegur dan mengutip kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam nubuatan Yesaya. Matius 15 ayat 7 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Wah, ini Tuhan Yesus kecam gitu ya. Kenapa? Percuma ibadah, tetapi yang diajarkan itu adalah perintah manusia. Nah, ini Tuhan sedang mengecam perintah Allah, antara perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya, saya nggak akan bahas ini, tetapi Tuhan Yesus pernah
mengecam hal demikian, memberikan satu kutipan dari nubuatan Nabi Yesaya, dan ini terjadi gitu kan, sama seperti orang-orang pada waktu itu, orang-orang Farisi gitu, ahli-ahli Taurat ya. Saya akan kutip lagi, ada hal yang menarik ketika di ayat 13, saya akan kutip. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi pada waktu itu orang-orang Farisi ya berdebat lah gitu kan. Berdebat dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus capek juga gitu kan, karena yang mereka ajarkan itu bukan pengajaran daripada Allah sendiri, tetapi yang diajarkan adalah ajaran manusia. Dan ini juga nggak akan Bapa juga akan cabut gitu ya. Jadi nggak akan bertumbuh lah, nggak akan bisa benar-benar hidup gitu. Jadi kenapa pengajaran Rasul dan persekutuan ini menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda memiliki satu persekutuan, gaya hidup Anda membangun hubungan intim antara Anda dan Tuhan gitu ya, dalam sebuah persekutuan. Tetapi ketika Anda bersekutu gitu kan, katakanlah beribadah, tetapi Anda tidak berada di dalam pengajaran rasul-rasul, atau tidak mendapat atau tidak mempelajari mengenai kebenaran, tidak menyukai, atau bahkan yang Anda dengar adalah bukan pengajaran kebenaran, bukan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan atau Alkitab ajarkan, di luar daripada kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang ini, maka seluruhnya, maka apa yang kita lakukan dalam persekutuan kita menjadi hal yang sia-sia. Alkitab mengatakan pada waktu Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi, yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia, yang mereka dengar adalah ajaran manusia. Bayangkan, ini suatu hal yang tidak baik juga. Makanya pengajaran Rasul dan persekutuan orang percaya ini tidak bisa dipisahkan begitu saja ya. Jadi kalau misalnya ada persekutuan tapi pengajarannya bukan kebenaran, itu pun percuma. Kalau ada pengajaran kebenaran firman Tuhan gitu kan, tentu waktu diajarkan berarti di dalam satu persekutuan. Waktu Anda dan saya berada di dalam satu situasi, ada mendengar pengajaran, maka Anda sedang masuk di dalam satu persekutuan. Ya, yang paling penting dasarnya adalah pengajarannya. Waktu Anda mendengar pengajaran kebenaran, waktu Anda mau dengar itu, Anda masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi persekutuan di sini jangan disempitkan juga. Jadi jangan sampai kalau yang namanya persekutuan maka harus kumpul-kumpul, misalnya seperti itu. Kita nggak bisa demikian dengan konteks sekarang saat ini, misalnya dengan pandemik, kita juga nggak bisa kumpul-kumpul misalnya. Tetapi dengan media sosial seperti ini, kita mendengar pengajaran kebenaran firman Tuhan, lalu kita menyediakan telinga kita, lalu kita juga online misalnya, lalu kita juga menyaksikan, kita mendengar, kita duduk diam, lalu kita mempelajari juga sama-sama, itu pun sudah bagian dari kita memiliki satu persekutuan, yaitu apa? Mengenal Kristus, bukan mengenal saya, bukan mengenal pembicara, bukan mengenal yang lain, tapi mengenal Kristus. Karena bicara persekutuan, ini kita bicara mengenal Kristus, mengenal Tuhan, membangun hubungan diri kita, manusia, roh kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa benar-benar mengetahui apa, mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Untuk kita semakin kental memahami maksud dan rencana Tuhan. Segala seluruh aspek kehidupan kita jadi seturut dengan kehendak Allah. Ini yang paling penting. Ini persekutuan-persekutuan inilah yang akhirnya membangun hubungan dengan Tuhan sebenarnya. Bukan sekedar secara situasional, ada kumpul-kumpul dengan yang lainnya, itu mungkin lebih kepada fellowship, bukan berarti itu juga salah gitu ya. Tetapi saya tidak mau kita terkurung dengan pengertian yang terlalu sempit gitu ya. Persekutuan yang dimaksud adalah, yang menjadi dasar adalah ketika bagaimana orang percaya harus memiliki lingkungan yang sehat, lingkungan yang juga menguatkan imannya, lingkungan juga yang akhirnya dia bersama-sama tetap dihangatkan, tetap dikobarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk terus memiliki kerinduan dan kerinduan lewat pengajaran Rasul dan persekutuan, membangun hubungan dengan Allah. Ya, ini poinnya sebenarnya ya. Jadi jangan lihat skupnya lain sebagainya, mesti berapa orang gitu kan lain sebagainya. Tidak terbatas demikian. Jadi kalau Anda dan saya mau mendengar perkataan Tuhan lewat mungkin Anda bersekutu sendiri di rumah saat teduh ketika Anda baca firman Tuhan, lalu Anda benar-benar sungguh-sungguh memohon Roh Kudus segala macam, Anda sedang membangun sebuah persekutuan sendiri di dalam kehidupan pribadi kita, yaitu roh kita. Minimal ada 3 oknum gitu loh. Anda
gitu kan? Ada Tuhan dan Roh Kudus, firman nih. Minimal ada tiga oknum kan? Anda secara pribadi, Roh Kudus yang tak terlihat, dan kita sedang berhubungan dengan Allah yang hidup yang ada di surga. Nah ini kita sudah minimal aja kita Allah Tritunggal kok. Allah Tritunggal tambah Anda ya 4 gitu kan. Ada 4 pribadi. Walaupun Anda sendiri. Nah di situ hal luar biasa ya. Tuhan hadir gitu ya. Jadi saya rindu bahwa kita benar-benar memiliki persekutuan sebagai orang percaya. Jangan sampai Anda dan saya sudah menjadi orang percaya tapi kita tidak menyukai persekutuan, itu kacau juga gitu ya. Atau menyukai persekutuan tetapi tidak suka dengan pengajaran. Nah ini mah sama aja gitu ya. Ini kayak sosialita jadinya, ikut arisan gitu kan, ikut ya kongko-kongko misalnya, yang ngopi-ngopi itulah gitu kan. Nah, kayak orang-orang nongkrong di sana gitu kan. Persekutuan yang demikian bukan persekutuan itu yang dimaksud. Persekutuan yang dimaksud adalah bagaimana Anda dan saya membangun hubungan dengan Allah lewat pengajaran kebenaran firman Tuhan. Anda membangun hubungan dengan Allah seperti apa? Dengan Anda mengetahui, mengerti, belajar firman Tuhan. Di situ Anda sedang membangun hubungan, mengenal Allah. Saya bisa mengenal Allah dari firman yang hidup, yang sudah disediakan bagi kita. Untuk saya pelajari, untuk saya pahami, untuk saya mengerti, sehingga iman saya langsung terkontak dengan Allah yang hidup. Itulah kita kebenaran firman, itulah persekutuan yang benar-benar membangun kehidupan rohani kita dengan Allah. Bukan persekutuan-persekutuan yang ngumpul-ngumpul saja. Bukan definisi yang demikian ya. Jadi jangan disempitkan. Tapi kita harus lebih dalam inti daripada persekutuan itu sendiri. Nah, saya berharap malam hari ini teman-teman semua bisa tetap memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dengan Anda belajar kebenaran firman Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Itulah lifestyle orang percaya, orang-orang beriman gitu ya. Nah, saya berharap kita di dalam tengah-tengah pandemik ini pun jangan pernah luput, jangan kasih kendor gitu kan. Jangan sampai lolos satu hari pun untuk membangun persekutuan dengan Allah. Baik, saya akan berdoa, saya akan akhiri pada malam hari ini berdoa untuk kita semua. Bapa dalam surga, hamba-Mu mengucap syukur karena kesempatan pada malam hari ini hamba-Mu boleh menjadi bagian daripada pengkabaran Injil, dan juga teman-teman yang ada di luar sana di rumah saja. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka diberikan kerinduan lewat pemahaman yang sejenak kami boleh dengar tadi. Kiranya membakar kerinduan kami kembali, sama seperti bara, biarlah kami berada di dalam satu api unggun, yaitu kebenaran firman Tuhan, api Roh Kudus-Mu untuk membakar kami agar kami tetap menyala Tuhan di dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia dengan kontaminasi yang ada Tuhan, kiranya kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Mari Bapa, mari Tuhan, yang menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan untuk kami boleh semakin hari mau membangun hubungan intim dengan Tuhan di dalam persekutuan kami pribadi. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, thank you teman-teman yang sudah berbagian. Saya tutup acara ngopi bareng pada malam hari ini dengan menyeruput kopi saya, kopi latte. Hangat, supaya semakin hari kita mau ingat membangun hubungan dengan Tuhan, teman-teman ya. Jangan malas gitu ya, jangan sampai kita nih enggan gitu ya. Kita harus berani mohon Roh Kudus berikan saya kegairahan gitu. Saya percaya kalau kita umat pilihan, maka Roh Kudus akan memberikan kegairahan untuk kita mengenal Tuhan dan membangun hubungan intim dengan Allah. Ya, sama seperti kita pada waktu kita pacaran gitu ya, ingin berjumpa terus dengan kekasih kita gitu ya. Kira-kira demikian. Saya berharap teman-teman semua, rekan-rekan semua bisa terus memiliki kerinduan yang sama, menyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan membangun hubungan dengan Allah setiap hari.